Saya Taskia, pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan mengenai praktik ACL terhadap revenue cycle atau pembahasan pada chapter 9, khususnya pada test of control dan substantive test. Akan tetapi, untuk pertama, dalam mendemonstrasikan praktik ACL ini, di sini saya tidak menggunakan tentang tabel atau data tentang account receivable, tapi di sini saya menggunakan data mengenai case metafor yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Baik, di sini ada penggunaan data transaksi pada bulan April pada metafor corporation. Untuk yang pertama yaitu mengenai test of control. Di sini ada beberapa tes yang dilakukan, salah satunya adalah tes atau batch control, testing dari batch control, di mana di sini bisa kita menggunakan di mana penggunaan batch control itu dilakukan untuk menilai apakah dari data-data yang ada itu apakah ada record yang hilang atau bagaimana, sehingga di sini kita bisa lakukan atau menggunakan fitur-fitur yang ada di ACL. Di sini yang pertama saya menggunakan data transaksi pada bulan April. Di sini kita bisa lihat, kita bisa lakukan analysis, yaitu mengenai count record, di mana kita bisa lihat untuk transaksi pada bulan April di sini ada 281 record. Kemudian kita bisa mengetahui total field-nya, di sini ada amount, sehingga kita bisa mengetahui total dari transaksinya berjumlah 139.68935. Kemudian balik lagi ke tabel transaksi April, kemudian kita tetap bisa melakukan analisis. Di sini ada statistical analysis, kemudian kita bisa lakukan analisis profile. Baik, di sini bisa lihat ada field name-nya, kemudian ada total value-nya, ada absolute value-nya, minimum dan maksimum. Baik, selanjutnya kita akan melakukan substantive test. Di sini yang pertama, beberapa substantive test untuk revenue cycle yang menggunakan ACL pada chapter 9 ini. Di sini yang pertama mengenai testing mengenai accuracy and completeness assertion. Iya, testing di sini dimulai di mana tentang menilai akurasi dan completeness assertion dimulai mengenai review dari sales invoice yang tidak biasa, mengenai file-file yang tidak biasa. Akan tetapi untuk praktiknya dalam ACL ini karena keterbatasan data, di sini saya menggunakan data pada transaksi April. Di sini kita bisa buka tabel transaksi April, kemudian lakukan analyze, kemudian kita bisa pilih fitur stratify seperti ini. Di ini jumlah minimumnya ada 2,5, maksimumnya 9,14. Di sini kita pilih amount. Oke. Di sini sudah terstratifikasi. Ada jumlah amount-nya, sudah dikelompokkan seperti itu ya. Kemudian ada percent of count-nya, kemudian ada amount-nya. Kemudian di sini juga kita dari ACL juga menyediakan fitur mengenai filter, di mana kita bisa mengedit view filter. Di sini kita bisa, misalnya amount-nya ini kita sortir dari yang paling rendah ke paling yang terbesar. Kemudian ini kita bisa sortir dari yang terbesar hingga ke yang rendah. Di sini kita bisa menggunakan filter, misal kita ingin memfilter amount-nya itu yang tidak negatif, misalnya seperti itu. Kita bisa memfilter kurang dari 0, yang lebih dari 0, seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat jumlahnya sudah terfilter, di mana amount atau jumlah dari transaksi pada bulan April di sini sudah terfilter dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan review sales invoice dan shipping log.
di mana kita pada tahap ini kita bisa mereview apakah ada file-file yang hilang atau file yang duplikat. Baik, yang pertama di sini kita, karena kalau jika dilihat pada chapter 19 maksud saya, di sini mereka melakukan review terhadap sales invoice dan shipping log. Pada data ini, saya bisa melakukan review mengenai card name, seperti itu. Di sini kita bisa analyze, kemudian look for gaps. Nah, bisa terlihat di sini untuk analisis atau mereview dari card name, ada 193 gap-nya, kemudian ada beberapa missing item, seperti itu. Baik, kemudian kita balik lagi ke tabel Transapril, kemudian kita lihat misalnya tentang masih tetap card name, terus kita analyze mengenai apakah ada yang duplikat. Di sini kita bisa lihat ada 87 duplikat dari data pada transaksi April, yaitu khususnya pada card number. Jadi masing-masing transaksi, di sini bisa kita lihat seperti itu. Baik, selanjutnya kita melakukan review line item dan inventory files for sales price accuracy. Di sini kita ada beberapa fitur ACL yang bisa kita gunakan, yaitu salah satunya join table. Baik, untuk data pada Metaphor ini, bisa kita ambil contoh untuk melihat praktiknya mengenai unacceptable codes dan acceptable codes. Baik, kita bisa lakukan pilih fitur di ACL-nya join table, kemudian kita secondary table-nya kita bisa pilih acceptable codes, kemudian untuk primary case-nya kita bisa pilih code sub unacceptable, begitu pula dengan code sub acceptable, kemudian di primary fields-nya kita bisa pilih codes dan description, resort, untuk to-nya kita bisa lakukan sebentar, bisa di sini bisa kita tulis untuk to-nya codes in boot table, codes of more-nya kita pilih yang match primary record, kemudian oke. Seperti ini. Di sini jika tadi kita menggunakan data dari unacceptable codes, kemudian kita join table menggunakan acceptable code, di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada. Berarti dapat disimpulkan bahwa kode dari unacceptable codes ataupun acceptable codes itu tidak ada di keduanya, tidak ada yang double, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita melakukan analisis. Setelah review line item, kita melakukan analisis testing dari the existence assertion-nya. Di sini kita bisa menggunakan classify. Jadi untuk testing the existence assertion, kita bisa menggunakan fitur classify. Kita kembali ke tabel transaksi April. Kemudian classify. Di sini kita bisa mengklasifikasikan, misal kita pilih mengenai card number, atau kita bisa mengklasifikasikan atau classify transaksi menggunakan berdasarkan customer number-nya, kemudian amount, oke. Nah, di sini bisa lihat tentang customer number-nya, kemudian ada amount-nya. Kemudian dari hasil ini juga pada tahap ini, pada tahap testing existence assertion, kita juga bisa melakukan
join table seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data, join table, kita bisa pilih secondary table-nya dan lain sebagainya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita melakukan analisis memilih select of sample account. Baik di sini fitur ACL juga menyediakan fitur sampling. Di sini ada sample record, di mana sampel yang disediakan, fitur sampel yang disediakan oleh ACL-nya ada dua, yaitu sampling and monetary unit sampling atau MUS, kemudian ada random sampling atau record sampling. Di sini bisa record, misal record sampling, kemudian intervalnya 10. Kemudian kita bisa to-nya bebas, misal di sini sampel contohnya. Oke. Di sini muncul, kemudian bisa juga sampling yang MUS, intervalnya bisa kita buat 10. Misal di sini sampel. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan testing valuation atau allocation assertion, di mana kita bisa melakukan, di mana ACL juga menyediakan fitur mengenai aging of account receivable. Di sini bisa kita kembali ke tabel transaction April. Baik, kemudian analyze, kemudian age, kemudian bill amount. Karena data keterbatasan data tidak menggunakan data account receivable, di sini saya menggunakan transaction April, di sini trans date. Oke. Di sini bisa lihat mengenai days-nya 0 sampai 29 hari, ada jumlahnya kosong. Di sini untuk days atau jarak dari hari 120 hingga 10.000, di sini ada 281 tercatatnya, sebesar jumlahnya 139.689.35. Baik, sekian untuk tutorial atau demonstrasi mengenai fitur-fitur ACL yang dapat digunakan dalam penggunaan revenue cycle pada chapter 9. Sekian dari saya, terima kasih.